I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Saya akan membahas materi tentang paradigma reformasi dan birokrasi. Dalam paradigma birokrasi dan reformasi, ada yang namanya kepemerintahan yang baik atau yang disebut dengan good governance. Konsepsi kepemerintahan yang baik merupakan suatu pemikiran dan kondisi yang sistemik, utuh, dan komprehensif. Kata kepemerintahan yang baik tertuang dalam tata nilai penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang meliputi prinsip-prinsip supremasi hukum, keadilan, kesetaraan, transparansi, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, proporsionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, berdaya saing, serta akuntabel. Paradigma neopublic manajemen neo-ortodoksi administrasi negara merupakan upaya pencarian dari para ahli administrasi negara terhadap pemecahan permasalahan yang dihadapi pemerintah di berbagai negara maju maupun negara yang sedang berkembang sebagai dampak dari berbagai krisis yang melanda negara-negara yang bersangkutan. Implikasi bagi reformasi birokrasi di Indonesia. Secara praktis, Indonesia menggunakan paradigma dikotomi dikarenakan birokrat tidak ikut campur pada saat pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh para pelaku politik. Patologi birokrasi dan birokrasi profesional. Patologi ternyata juga sangat mampu menyerang birokrasi. Ibarat anggota tubuh manusia, patologi juga bisa rusak sehingga tidak mampu menjalankan fungsi organ-organ tubuhnya dengan baik lagi. Patologi birokrasi merupakan penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial kultural, dan teknologikal. Adapun macam-macam patologi birokrasi yaitu yang pertama, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Yang kedua, patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Ketiga, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum. Yang keempat, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Adapun faktor-faktor penyebab patologi birokrasi, yaitu ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab, pembengkakan birokrasi, rendahnya akuntabilitas, korupsi dan nepotisme, serta ketergantungan pada aturan yang kaku. Adapun dampak patologi birokrasi yang pertama, patologi birokrasi menghambat efisiensi dan produktivitas pegawai, menghambat pengambilan keputusan, dan menghambat inovasi. Kedua, patologi birokrasi dapat mengakibatkan pelayanan publik yang tidak efektif, lambat, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, buruknya pelayanan publik dan korupsi dalam birokrasi dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Keempat, patologi birokrasi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan instansi publik. Manajemen dan budaya birokrasi. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Fungsi manajemen secara garis besar. Fungsi manajemen merupakan proses dari suatu aktivitas yang dilakukan dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengatur SDM sampai dengan pengendalian. Menurut Max Weber, pendekatan manajemen birokrasi menekankan pada kebutuhan organisasi untuk berfungsi secara seimbang daripada mengikuti keinginan yang sewenang-wenang atau emosi dan niat yang tidak masuk akal dari manajemen dan pengawas. Dikembangkan oleh Max Weber, teori manajemen birokrasi fokus pada penataan organisasi dalam hierarki sehingga ada aturan tata kelola yang jelas. Budaya birokrasi adalah sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama, yang berintegrasi dengan orang-orang dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku.
Menurut Susanto tahun 1992 menyebutkan bahwa budaya organisasi birokrasi yang kuat ditentukan 3 faktor, yaitu penyebaran nilai-nilai budaya secara efektif sehingga anggota organisasi mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi, tingkatan komitmen anggota organisasi terhadap inti dari nilai-nilai yang ada, perubahan budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi secara umum berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan kegiatan para anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Gordon, budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap perilaku para karyawan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu budaya dan politik. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintah, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Hubungan antara budaya dan politik dalam birokrasi bersifat saling mempengaruhi dan kompleks. Budaya dalam birokrasi dapat mempengaruhi politik yang terjadi di dalamnya. Budaya organisasi yang kuat dan nilai-nilai yang dianut oleh anggota birokrasi dapat membentuk norma dan aturan main dalam politik birokrasi. Adapun faktor-faktor yang membentuk budaya dalam birokrasi menurut Syukur Abdullah, yaitu budaya birokrasi dipengaruhi oleh 3 hal yang berkaitan dengan budaya politik di Indonesia, yaitu yang pertama pengaruh institusi politik seperti kebiasaan publik dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi budaya birokrasi. Yang kedua yaitu pengaruh budaya politik elit seperti nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang dianut oleh para elit politik. Dan yang ketiga yaitu pengaruh nilai-nilai, sikap, dan perilaku aparat birokrasi jika terdapat nilai-nilai seperti profesionalisme, pelayanan publik yang baik, dan integritas, maka budaya birokrasi cenderung lebih efisien dan berkualitas. Politik dalam birokrasi merujuk pada interaksi kekuasaan, pengaruh, dan persaingan antar individu atau kelompok di dalam birokrasi. Politik dalam birokrasi bisa menjadi positif maupun negatif, tergantung bagaimana pengaruh dan kekuasaan digunakan. Dan contoh politik sehat yaitu seperti melibatkan kompetisi yang sehat antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi, mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antar anggota birokrasi. Adapun politik yang tidak sehat yaitu seperti nepotisme, korupsi, konflik dan kecurangan ataupun kurang transparansi dan akuntabilitas. Mentalitas privatisasi dalam politik birokrasi. Mentalitas merujuk pada pola pikir, sikap, dan keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ini mencerminkan cara pandang mereka terhadap dunia, nilai-nilai mereka anut, dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Mentalitas birokrasi yang buruk dapat menghambat kinerja birokrasi. Teori dan konsep tentang mentalitas birokrasi meliputi 1. Revolusi mental birokrasi. 2. Pola pikir dan budaya kerja. 3. Mentalitas birokrasi bernyanyi. Adapun privatisasi adalah suatu bentuk diskriminasi terjadi dalam birokrasi di mana seseorang diberikan perilaku khusus atau diuntungkan karena faktor tertentu seperti hubungan keluarga, persahabatan, atau kepentingan politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi mentalitas privatisasi dan politik birokrasi antara lain itu 1. Sikap dan perilaku atasan. 2. Kepemimpinan. 3. Pola pikir dan budaya kerja. 4. Sistem manajemen SDM. 5. Faktor politik. 6. Faktor budaya organisasi. 7. Faktor privatisasi. Dampak dari mentalitas privatisasi dan politik birokrasi terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik adalah berikut, yaitu 1. Menurunnya kualitas pelayanan publik karena kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan publik tertentu dan privatisasi dalam birokrasi. 2. Meningkatnya praktik korupsi dan penggunaan wewenang dalam birokrasi karena adanya politik birokrasi dan mentalitas birokrasi yang buruk. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing.